Shalom, welcome to my channel. Shalom orang diberkati Tuhan, berjumpa kembali di channel yang diberkati Tuhan ini. Saya yakin kita semua diberkati, ditolong, dan dilawat oleh Tuhan. Penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan sukacita yang daripada Tuhan. Orang-orang diberkati Tuhan, hari ini kita kembali belajar dari kehidupan Abraham. Saya kasih Tuhan di seri-seri yang lalu kita sudah belajar bagaimana Abraham dipanggil dan seterusnya. Dan hari ini kita belajar tentang Abraham, istri Abraham itu Sarai. Sarai mengambil keputusan yang salah dengan memaksakan kehendaknya dan berakibat fatal sampai hari ini. Kita akan baca dalam Kejadian pasal 16 ayat 1. Ya, adapun Sarai istri Abraham itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Ayat 2. Berkatalah Sarai kepada Abraham, "Engkau tahu bahwa Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu, baiklah pilih hambaku ini, mungkin oleh dialah aku dapat melahirkan anak." Dan Abraham mendengarkan Sarai. Orang-orang diberkati Tuhan, kalau seri kemarin kita belajar bahwa ya Abraham pernah melakukan kesalahan berhubungan dengan apa? Dengan kebutuhan makan dan minum, sehingga apa? Dia mengatakan bahwa Sarai itu ya bukan istrinya tapi saudaranya atau adiknya. Ya. Dan persoalan berikutnya adalah Sarah menyadari bahwa dia sudah semakin berumur, tidak mungkin punya anak, ya. Dan dia mulai khawatir tentang apa? Tentang keturunan. Dan dia berkata kepada Abraham, "Kau tahu aku tidak diizinkan Tuhan melahirkan anak. Hampirlah hambaku ini." Supaya apa? Maksud Sarai supaya ketika Hagar melahirkan anak, itu akan menjadi anaknya dan itu menjadi penyambung keturunan. Saudara dikasih Tuhan, terlalu banyak di antara kita ya ketika melihat sesuatu yang mustahil, kita mengambil jalan pintas. Jalan pintas yang diambil oleh Sarai ini berakibat fatal sampai hari ini. Dan sampai hari ini keturunan Abraham baik dari Ismail maupun ya baik dari Hagar maksud saya yaitu Ismail dan dari Sarai yaitu Ishak sampai hari ini menjadi dua keturunan yang sangat ya tidak begitu rukun, saudara kasih Tuhan. Nah, itu yang terjadi sampai akhir zaman ini, saudara kasih Tuhan. Oleh sebab itu orang-orang yang berkat Tuhan penting baik kita di masa kesesakan. Ibu-ibu dengar baik-baik, kalau kemarin di seri kemarin saya berkata kepada suami-suami ya di masa kesulitan, di masa kesesakan, jangan gadaikan integritasmu, jangan gadaikan imanmu. Hari ini kepada ibu saya pesan, di masa kesesakan, di masa kesukaran yang kau rasa Tuhan seperti tidak berpihak kepadamu, dengar baik-baik, belajarlah untuk berdiam diri, belajarlah untuk bersatu, belajarlah untuk menanti jawaban Tuhan. Jangan ambil jalan pintas. Sarai mengambil jalan pintas dan akibatnya sampai hari ini ya berakibat fatal sampai hari ini. Kalau saya baca ya kalau kita baca di kitab Kejadian ini bagaimana nanti keturunan Hagar itu, perhatikan di ayat yang ke-11 ketika Hagar sudah mengandung dan malaikat berkata kepada Hagar, apa katanya? Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, "Engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau dan akan menamainya Ismail, sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu." 12. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikianlah nanti anak itu. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya. Perhatikan saudara, kasih Tuhan. Keturunan Hagar, ya keturunan Abraham juga yang dilahirkan oleh Hagar, tetap menjadi ya orang bangsa besar, bangsa yang kuat kata firman Tuhan. Tapi pastikan seperti keledai liar. Kita tidak menunjuk si A, si B, bagaimana ya siapakah keturunan itu. Aku sampaikan kepada kita yang pasti semua orang ditentang.
Dan bisa jadi ketika engkau pun dan saya tidak bisa berdamai dengan siapapun, ya dengan tetangga kiri kanan, dengan ya orang gereja, orang apa, nggak bisa engkau berdamai, hatimu nggak bisa berdamai. Bisa saja secara rohani engkau keturunan Hagar. Saya rindu engkau dan saya bukan keturunan Hagar, tapi kita keturunan apa? Keturunan ya Tara yang berdamai, yang hatinya damai. Saya kasih Tuhan sekali lagi, ibu-ibu, ya wanita-wanita ketika dalam masa kesukaran, masa kesulitan engkau merasa Tuhan jauh, perhatikan baik-baik. Tetap bersaat teduh, tetap menanti jawaban Tuhan. Jangan ambil keputusan ya yang singkat, jangan ambil jalan pintas. Mengikut Tuhan itu semua butuh proses dan berjalanlah dalam proses Tuhan. Jangan ambil jalan pintas yang sepertinya itu, padahal itu bukan dari Tuhan. Sampaikan kepada kita sekali lagi, dalam keadaan apapun jangan ambil jalan pintas, tetap ikuti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Ketika engkau dan saya mengerjakan itu, mengikuti apa yang Tuhan kehendaki, sabar dalam prosesnya Tuhan, menanti prosesnya Tuhan dengan baik, maka engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Kiranya berkat Tuhan memberkati kita. Puji Tuhan.